seperti yang Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dalam proses pembelajaran nanti seperti apa? Tujuan yang ingin kita harapkan dicapai saya bersama siswa yang ada di kelas 1 itu adalah agar mereka mengetahui bagaimana bentuk gambar yang bagus dan kemudian bisa membedakan dari berbagai gambar, lalu dari masing-masing gambar itu mereka juga dapat mendeskripsikan maksud dan tujuan dari gambar tersebut. Berarti dari mengetahui, kemudian membedakan, kemudian mendeskripsikan. Tentunya dengan ada tujuan pasti Bapak juga sudah menjabarkan dalam indikator-indikator kan? Mungkin bisa disampaikan Pak indikator salah satu saja yang Bapak yang Bapak buat. Salah satu indikator yang bisa saya harapkan di situ adalah siswa mampu mendeskripsikan gambar yang tersajikan. Nanti ada Bapak sajikan gambar. Ya, nah nanti di perangkat itu ada media ya. Terus untuk mencapai indikator dan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, metode apa yang Bapak terapkan nanti di kelas? Kebetulan nanti di sini saya akan pakai metode saintifik. Saintifik ya. Saintifik. Saintifik itu kalau boleh saya tahu langkah-langkahnya seperti apa? Jadi kalau yang saya pahami bahwa saintifik itu bagaimana anak-anak ini mampu menemukan secara langsung. Jadi kita tidak bahas di sini adalah konteks. Pak Guru, dari tadi kan sudah sampaikan bahwa metode yang digunakan kan saintifik ya. Nah, bisa diceritakan secara singkat tahapan-tahapan seperti apa yang akan Bapak terapkan nantinya terkait dengan metode saintifik itu sendiri? Dalam menerapkan metode saintifik ini, saya akan melakukan penyajian gambar dalam bentuk visual. Karena kita kan ada media di situ, ada LCD, dan mereka secara langsung bisa kita perlihatkan gambar. Nah, setelah melihat gambar, lalu nanti di slide berikutnya, kami ada slide khusus untuk mereka. Jadi slide pertama itu menyajikan gambar, bagaimana cara-cara kita mendeskripsikan gambar. Ada tahapan-tahapannya. Jika nanti ibu ada kesempatan observasi, kita akan mau belajar bersama. Boleh, sangat saya dengan senang hati. Silakan hadir di perkembangan kami seperti apa langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam menerapkan materi mendeskripsikan gambar. Nah, setelah melaksanakan slide yang kedua, lalu di situ memberikan semacam pelatihan. Pelatihan ini adalah tugas singkat, jadi kemampuan dalam mendeskripsikan gambar yang sudah dicontohkan di slide yang sudah kita visualkan di depan. Nah, begitu. Jadi itu nanti langkah-langkah yang akan Bapak terapkan ya untuk dengan metode saintifik. Nah, pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Guru, biar kita nanti saling memahami apa yang kita observasi. Persiapan tertulis yang Bapak buat seperti apa? Persiapannya yang secara tertulis, yang selain ditangkap, kemudian sudah belajar, saya ya. kelas 1
implementasi kurikulum Merdeka, maka saya terapkan modul di situ. Oh, ada modulnya. Ada berarti, modul Pak, yang ya. saya sudah siapkan di situ. Modul atau handout bentuknya? Bukan hal. Bukan. Jadi kita kan sekolah kita di sini kan sekolah mandiri. Iya. Mandiri belajar. Jadi inisiatif mau kutip langsung kita sudah disediakan oleh kementerian. Oh, iya, luar biasa, Pak, ya. Kemudian kalau misalnya ada kreasi dari seorang guru, ada inisiatif, boleh. Kebetulan karena padat, jadi saya mensiasatinya mengambil, tapi nanti di penerapannya di kelas tinggal menampilkan slide. Nah, slide-nya aja, oh ini materinya dan seterusnya. Tapi tidak terlepas dari itu. Modul ini kami saya bagikan ke siswa. Ini penunjang mereka dalam belajar di rumah. Jadi kita guru menyiapkan dengan baik, maksimal supaya hasil yang kita harapkan itu betul-betul sesuai dengan harapan. Sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Betul. Oke. Bagaimanapun siswa kita itu kembali kepada kodrat alamnya. Iya. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Guru tadi, ya cukup menggambarkan seorang guru yang profesional. Ya. Artinya, gitu. Tapi mohon maaf Bu, di Ya. sini walaupun kita sudah bersertifikat itu banyak mengartikan profesional itu lantas menjustis dia profesional, tidak sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia itu tidak benar. Oke. Yang benar sebenarnya adalah berusaha profesional. Oh betul, setuju saya Pak dengan Mohon maaf, ini Iya. untuk kita koreksi bersama. Sehingga akan ada yang namanya pembelajaran sepanjang Proses. hayat ya. Proses terus sampai akhir ilmu kita. Begitu juga dengan tujuan yang supervisi kita ini. Ya, ini kan saya serius ya. Ya, jadi Silakan. saling melengkapi Pak ya. Senang sekali. Ya. Saya yakin dan tentunya Bapak sudah menganalisis materi sebelum diolah menjadi dalam suatu perangkat pembelajaran. Dari materi yang akan Bapak sajikan nanti ke anak-anak, apakah ada materi yang sulit atau apa namanya yang menurut perkiraan Bapak sendiri? Dalam materi ini karena saya sudah susun dua itu walaupun saya mengambil langsung dari yang sudah disediakan di ID belajar itu, tapi di sini saya kemas dalam bentuk tahapan, jadi berjenjang. Jenjang ya. Jadi pertama mengenal gambarnya, kemudian setelah dia kenal gambarnya, lalu mendeskripsikannya, cara mendeskripsikan. Setelah mampu mendeskripsikan, baru kemudian menganalisis. Nah, sesudah tahu menganalisis, berarti membedakan gambar satu dengan gambar atau yang lainnya gitu. Lalu di situ saya bisa evaluasi dengan rinci sejauh mana kemampuan. Berarti anak-anak ini akan menemukan jati dirinya. Ya, ini posisinya udah menemukan seperti apa kemampuannya gitu. Berarti Bapak benar-benar menganalisis materi itu dari mulai yang level kognitif yang C1 sampai benar-benar memang C6 keharusan seorang guru itu nggak boleh kita melungu-lungu. Nah itu yang menarik bagi saya sendiri, ingin sekali menyaksikan langsung sehingga nanti bisa saya ATM-kan tentunya, amati kemudian tiru dan modifikasi tentunya Pak. Boleh kolaborasi Ya. itu luar biasa. Terus kompetensi seperti apa yang akan Bapak harapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran? Ada yang menarik menurut saya selain mereka mampu mendeskripsikan gambar, tetapi karena ini terkait dengan gambar katakanlah wisata ya, wisata yang banyak sekarang tren dibumingkan di Indonesia ini, budaya lokal kita. Jadi kompetensi yang saya harapkan betul adalah mereka bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan keseharian mereka. Yang seperti apa maksudnya Pak?
artinya ketika mereka mau berkunjung ke suatu tempat ada pamflet, mampu mereka mendeskripsikan lalu bisa memilih. Berarti dia sudah bisa membedakan. Oh, ini tempat wisata yang bagus. Oh, ternyata di sini ada kekurangannya, bahaya. Kan itu tujuannya. Jadi benar-benar dikontekstualkan. Ya, bila perlu kompetensi yang malah lebih yang saya inginkan adalah kami, terutama saya ingin ajak siswa itu praktek langsung berwisata ke Mandalika, mengajak anak berwisata ke Gunung Rinjani. Ini tapi ya tahulah kalau di sekolah kita kan sekolah kecil, jadi amat sayang. Nanti kita tanyakan ke Pak Kemenkyu. Ada Pak Guru Jumiran yang selalu siap standby. Itu harapan kedepannya. Betul. Semoga nanti bisa kita siasati itu, Pak. Nah, saya secara pribadi sangat mendukung itu ide-ide cemerlang dari Pak Guru tadi itu, sehingga anak benar-benar nyambung atau connect dengan kehidupan nyata ya sehari-hari, sehingga tidak secara abstrak saja kan, tapi dikonkretkan dengan kehidupan nyata mereka. Tapi maaf Bu, sedikit saya sambung lagi Ya, dengan Pak. potensi yang dikatakan. Namun semua itu kembali kepada kodrat alam di anak-anak. Oh betul. Jadi di sini tingkat kemampuan anak. Jadi kalaupun keinginan saya besar, tapi paling tidak mereka bisa implementasikan yang diinginkan saya. Itu sederhana saja. Baik terutama di lingkungan sekolah, mereka pulang bisa terapkan hanya di lingkungan rumah. Kan bukan gambar yang betul-betul Ya. secara pandangan mata juga mereka juga bisa mendeskripsikan. Oh ya, di sini lingkungannya tidak bagus. Baik, luar biasa. Sederhananya. Jadi terus kira-kira Pak, di pelajaran ini Bapak itu merasa perlunya itu lebih mendapat perhatian atau fokus perhatian sudah targetnya dalam pembelajaran itu yang mana? Saya lebih fokus kepada anak sebenarnya Mengenalkan ya. Kenapa mengingat kondisi sekolah. Jadi kalau tadi itu yang saya katakan tadi berjenjang. Ya. Tapi kalau memang mereka di jenjang berikutnya mampu secara keseluruhan, maka tentu di sini tidak ada berlaku. Saya berharap dari pihak sekolah memfasilitasi, terutama dalam praktiknya di lapangan. Yuk, jangan kita serahkan kepada anak secara langsung, tapi secara bersama-sama. Ini saya harapkan ada nilai kolaborasi kita dengan semua dewan guru, terutama saya berharap sama Pak Bendahara memfasilitasi masalah dana yang Nanti masalah itu nanti kita berikan masukan saran terhadap siap. Amat Jadi cukup menarik dari pembicaraan kita Pak Guru, dan terus terang saya penasaran ingin mengamati langsung rancangan yang Bapak buat, sehingga ya bisa kita nanti berbagi ke teman-teman yang lain juga kan. Oh iya Pak, untuk kira-kira kapan ya bisa kita laksanakan supervisi ini? ya sesuai jadwal besok hari Besok Jumat berarti ya? di jam kedua Bu, ya? Di jam kedua. Ya, di jam kedua. Berarti besok Jumat di jam kedua di kelas Kelas 1. kelas 7 ya. Oke. Kemudian satu lagi nih Pak Guru, nanti kan setelah kita melakukan observasi kelas akan ada umpan balik mungkin nanti kan. Namun saya permaklumkan atau saya sampaikan bahwa nanti ketika proses observasi di kelas, saya ingin mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Pak Guru lakukan. Boleh Pak ya? Silakan. Nah, kemudian ini nanti catatan-catatan nanti ini akan kita diskusikan kembali pasca observasi, setelah observasi kelas. Mungkin kira-kira ini yang pasca observasi bisa kita laksanakan kapan ya menurut Bapak? Kalau menurut Bapak kayaknya gimana biar tidak mengganggu? Setelahnya
Berarti setelah selesai terus supaya tidak molor langsung. Oke, berarti Sehingga itu ada harapan, ada masukan. Karena sekomplit atau sesempurna apapun yang kita susun dalam implementasi kita di kelas itu hanya pendapat kita, belum tentu juga mengamalkan. Maka dari itu agar maksimal pembelajaran kita, dan tentunya saya juga berharap demikian kepada guru-guru yang lain, agar terjadinya kolaborasi. Ya. Secara pribadi sangat saya setuju itu Pak. Jadi oke, kalau begitu berarti kita sepakat nanti setelah ada observasi kelas, kemudian setelah itu langsung kita dengan percakapan pasca observasi untuk mengadakan diskusi umpan balik ya Pak. Ya. Mungkin itu saja mungkin Pak untuk pra observasi, dan saya tunggu actionnya besok. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas kesediaannya. Kebetulan ada jam saya ini di kelas. Bapak juga Baik, Bu. ada. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap saat, setiap waktu